Shalom, selamat pagi. Kita akan belajar dari pagi yang ini.
bisa mengucap syukur dan mengucap syukur Tuhan. Kami bisa ada sampai hari ini karena Engkau Tuhan. Kami bisa berdiri dan berkumpul di tempat ini bersama-sama, semua pada campur tangan daripada Tuhan. Tanpa Engkau Yesus, kami tidak dapat mengerjakan apapun juga dalam setiap hidup kami. Ajarkan kami selalu mengandalkan Kau dalam hidup kami. Sebelum Kau mengajari benak kami saat pagi hari ini, terlebih dahulu Yesus, kami mau mohon ampun atas setiap kesalahan yang sudah kami lakukan ya Tuhan. Entah kesalahan yang kami sengaja maupun kami tidak sengaja ya Bapa, kami mohon ampun di hadapan Yesus. Hari ini kami mau haleluya menjalankan setiap ibadah kami atau dengan sukacita, dengan hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, haleluya Yesus, memuji dan membesarkan nama Tuhan setiap kesungguhan hati kami ya Bapa, sehingga hari ini kami pulang membawa damai sejahtera yang luar biasa daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mungkin ya Bapa saat pagi hari ini ada beberapa dari saudara kami yang tidak dapat hadir ya Tuhan. Atau mungkin mereka sekarang masih dalam perjalanan, atau yang mungkin sekarang sedang sakit, atau yang mungkin sekarang sedang haleluya perjalanan untuk pekerjaan keluar kota. Kiranya dimanapun mereka berada, Kau sertai Tuhan, Kau lindungi mereka. Yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan, sehingga besok minggu kami bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apa kabar? Apa kabar? Amin. Masih tetap berdiri. Haleluya.
Sudah capek? Masih mau berdiri? Haleluya, kita putri. Kita mau bergoyang dulu sebelum nanti kita mau masuk penyembahan untuk mendengarkan firman Tuhan.
Membesarkan nama Tuhan lagi di tempat ini. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kau cintaku. Selai rambutku jatuh engkau pusaku, Yesus, Kau berikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat Aku
Bersyukur Tuhan, kami hari ini sudah Kau izinkan ya Tuhan untuk bisa memuji dan membesarkan nama-Mu dengan sukacita yang luar biasa. Semuanya bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, melainkan semuanya karena kuat dan hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk siap. Oh haleluya Tuhan, hari yang kami lalui, kami mau yakin dan percaya tidak akan pernah terlambat setiap pertolongan dalam hidup kami. Tidak akan pernah terlelap ya Tuhan, Kau menjaga kami. Kami mau iman itu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau siapkan setiap hati
kami, telinga kami, mata kami, dan pikiran kami hanya tertuju pada firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau pakai dengan luar biasa dalam setiap hidupnya untuk menjadi berkat ya Tuhan bagi lingkungan sekitarnya Yesus. Terima kasih Tuhan. Diserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Saat pagi hari ini kami mau siap mendengarkan segala firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu dan kami persilakan Pak terus. Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari yang indah ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 41. Kejadian pasal 41 ayat yang ke-33 sampai 44. Kita akan belajar bergantian. Sudah ketemu semua? Saya akan baca ayat yang ketiga, nanti secara bergantian kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, baiklah bantu Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan di bawah kuasa Tuanku Fir'aun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melatih engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilatih oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, akulah hormat, tetapi dengan ketetapanmu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Amin. Terima kasih buat kerjasamanya yang telah bersama-sama membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Cerita hari ini itu diambil dari kejadian atau cerita Yusuf. Ini seperti cerita novel, jadi ceritanya itu sangat mengalir atau sangat runtut. Olehnya
Pada saat itu Yusuf adalah orang buangan atau budak. Tetapi karena Yusuf takut pada Tuhan, maka Yusuf dipakai menjadi penguasa di Mesir. Tentunya setelah raja. Jadi orang kedua di Mesir adalah Yusuf. Demikian di dalam kehidupan kita. Pada hari ini saya berikan tema yaitu mengatasi krisis. Seringkali kita mengalaminya dan kebingungan untuk menyelesaikannya. Krisis di sini berbagai macam coraknya, berbagai macam jenisnya. Kalau di dalam kehidupan bermasyarakat di tengah-tengah dunia kemarin terjadi krisis pandemi COVID-19. Beberapa tahun yang lalu, tahun 1998, krisis ekonomi. Mungkin yang masih remaja tidak mengenal itu, tidak tahu. Tetapi krisis demi krisis itu seringkali kita alami, kita hadapi. Krisis dalam arti yang sebenarnya adalah kekurangan atau ketidakadaan sesuatu untuk kita butuhkan. Misalnya krisis ekonomi. Jadi pada saat itu uang itu nilainya merosot. Jadi untuk membeli sesuatu harga itu naiknya bisa 3 kali, bisa 5 kali lipat. Apalagi barang yang keluaran dari luar negeri atau impor itu naiknya berkali-kali lipat. Oleh sebab itu, untuk menghadapi berbagai macam krisis tersebut diperlukan cara-cara yang penuh dengan hikmat. Tentunya kita juga penuh dengan pendekatan kepada Tuhan. Seperti Yusuf, dia mendekatkan diri kepada Tuhan, dia penuh Roh Kudus, dia penuh hikmat, dan dia bijaksana. Kalau kita melihat ke belakang, siapakah Yusuf itu? Yusuf adalah anaknya Pak Yakub. Dia orang yang dikasihi oleh bapaknya. Karena saat Yusuf lahir itu ibaratnya Pak Yakub itu sudah tua. Jadi dan ibunya itu termasuk orang yang istri yang disayanginya. Jadi menurut kepada anaknya. Tetapi saudaranya tidak senang kalau Yusuf itu dijadikan anak emas, dijadikan anak kesayangan. Saudaranya iri. Akhirnya Yusuf dimasukkan sumur, dijual dan sampai di rumah Potifar dan sampai di penjara, sampai di istana Raja Fir'aun. Saudara yang terkasih, kalau kita menghadapi krisis, tentunya pasti ibaratnya kita sudah sakit ya, jadi sudah belum. Tetapi lebih baik, ada pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau mencegah itu kita belum merasakan sakit. Demikian di dalam kita menghadapi krisis. Ketika kita mempunyai sikap yang benar untuk melakukan suatu tindakan, maka kita tidak akan masuk ke dalam krisis yang dihadapi banyak orang. Mungkin para ahli ekonomi, orang-orang penting dunia itu menilai atau meramalkan akan terjadi berbagai macam krisis. Tapi bagi anak-anak Tuhan, bagi orang yang percaya, krisis itu bisa berubah menjadi berkat
berkat. Kalau firman Tuhan, kutuk bisa berubah menjadi berkat. Masalah bisa menjadi berkat. Asal kita itu takut pada Tuhan. Asal kita ini setia kepada Tuhan. Jangan harap saudara sudah tidak mau berdoa, tidak mau ke gereja, harapannya itu sukses. Kalau beberapa minggu yang lalu, pelayan Tuhan atau orang yang bergerak di bidang rohani, seperti orang-orang yang ada di dalam gereja seperti ini, kadang melihat orang yang lain sukses itu kadang iri. Saya yang setia, saya yang sudah berdoa tidak diberkati Tuhan, tapi yang lain ke gerejanya enggak, hidupnya ya amburadul, tapi kok diberkati Tuhan. Hati-hati saudara, ketika kita punya prasangka yang iri atau negatif seperti itu, maka Tuhan menganggap kita itu berdosa, kita itu bersalah. Jadi kalau orang lain diberkati Tuhan, ya kita tetap memuji Tuhan. Kalau kita diberkati Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Amin saudara. Tetapi jangan hanya diberkati Tuhan. Kalau pas tidak diberkati Tuhan, saudara mau memuji Tuhan? Saudara mau memuji Tuhan saat susah? Kalau Bapak Gembala sering cerita, kalau sakit gigi memuji Tuhan itu susah. Jangankan mau memuji Tuhan, perasaan sakit itu kita kadang gampang emosi. Tetapi itulah firman Tuhan. Apapun yang terjadi kita tetap tersenyum. Dalam suka duka kita tetap bersuka cita. Artinya kita tetap memuji Tuhan itu setiap saat. Tidak kena hujan, tidak kena panas. Tetapi seringkali ya, kalau hujan, kalau panas, itu menjadi alasan orang Kristen untuk tidak gereja atau tidak berdoa. Itu seringkali. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini kita diajar bagaimana cara mengatasi krisis. Jangan sampai kita masuk ke dalam krisis. Ketika kita belajar mengenai krisis, kita harus bersikap bijaksana. Seperti yang ada di dalam ayat firman Tuhan hari ini di dalam Kejadian 41. Yusuf adalah orang yang bijaksana, orang yang sanggup mengatasi berbagai macam masalah. Sebenarnya Yusuf juga banyak masalahnya juga. Kadang ketika kita ini ada masalah satu saja, sudah seolah-olah stop dulu aktivitas ke gereja, stop dulu layanan. Saya mau menyelesaikan masalah saya dulu. Itu salah saudara. Justru ketika kita ada masalah, kita harus datang ke gereja, datang pada Tuhan. Yusuf dalam usia yang masih muda, masih usia 17 tahun, ibaratnya antara anak dan dewasa, itu dia sudah dianiaya oleh saudara-saudaranya, dimasukkan sumur, bahkan ada yang niat untuk membunuh, tapi saudaranya yang lain, jangan dibunuh, kita jual saja. Kalau dibunuh kita nggak dapat apa-apa, tapi kalau kita jual kita dapat untung, dapat uang.
dijual ke orang Ismail, ke orang Mesir, akhirnya jadi budak, jadi tawanan. Akhirnya dia dibeli oleh Potifar, pegawai raja. Di sana dia juga difitnah, katanya mau melakukan perbuatan asusila. Dia di penjara. Ketika di penjara, dia mengartikan mimpi dari juru minum dan juru masak raja. Ketika sudah memberikan arti yang sebenarnya, dia cuma terima kasih. Padahal Yusuf pesan, kalau kamu keluar dan nanti kamu di sana, ingat aku. Maksudnya juga bantu saya lah. Saya ini orang tidak bersalah, hanya difitnah. Tetapi juru masak itu tidak ingat lagi. Setelah 2 tahun, ketika di Mesir itu rajanya mimpi dan tidak bisa mengartikan semua, ada berita yang heboh. Mimpinya raja adalah ada 7 lembu yang tambul, yang tubuhnya itu gemuk-gemuk. Ada 7 lembu yang tubuhnya kurus, yang gemuk-gemuk itu dimakan. Ini mimpi Raja Fir'aun, saudara. Jadi kalau yang kenyataan itu yang ada lembu makan lembu tak bisa. Itu yang gemuk-gemuk tadi, yang tambun-tambun itu dimakan lembu yang kurus. Tetapi yang kurus ya tetap kurus, nggak bertambah gemuk. Yang kedua mimpinya, mimpi sudah gelisah, tidur lagi, mimpi lagi. 7 bulan gandum yang mentes-mentes, yang benas, dimakan juga dengan 7 bulan yang gabung atau istilahnya rempeng gitu ya, dimakan. Tetapi ketika yang gabung makan yang mentes itu tetap menjadi gabung atau tetap menjadi istilahnya jelek. Akhirnya gelisah. Seluruh orang-orang kita, ahli-ahli nujum dipanggil, tapi nggak ada yang bisa mengartikan. Hanya Yusuf yang bisa. Jadi ketika itu juru makan raja itu bilang, di sana ada orang Ibrani yang bisa mengartikan mimpi raja. Maka dipanggil Yusuf, dibawa ke istana. Yusuf dengan jelas mengartikan bahwa di Mesir akan terjadi 7 masa, 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan atau krisis yang hebat. Akhirnya Yusuf memberi saran kepada raja, tuanku raja, bisa memilih 1 orang untuk mengatasinya. Karena raja pada saat itu juga melihat yang lain itu seolah-olah tidak ada yang mampu. Dan tiba-tiba Yusuf itu seperti malaikat, seperti orang yang dipakai Tuhan, dan memang dipakai Tuhan. Dia setiap mengartikan bukan dari saya, tetapi dari Allah yang memberikan hikmat itu. Akhirnya Yusuf dijadikan penguasa, dilantik menjadi Perdana Menteri. Dan cara-cara Yusuf itu luar biasa. Pada saat kelimpahan, pada saat panen yang banyak, gimana kalau mungkin Bapak Ibu punya
panenan banyak atau gaji yang besar, gimana? Atau langsung ke mall, kita belanjakan semua, kita habiskan. Seperti cerita dari si bungsu, warisannya diminta, bikin poya-poya, habis. Kalau orang-orang dunia itu gampang, istilahnya gampang untuk mengartikan, istilahnya muda poya-poya, tua masuk surga. Jandanya kan gimana itu? Gak ada. Jadi orang poya-poya itu sudah meninggalkan Tuhan, maunya tuanya itu enak masuk surga. Itu tipuan tadi. Jadi jangan tergiur. Ketika saudara muda, hari ini pun saudara bisa mulai berkarya. Berkarya tidak menunggu dengan modal yang besar. Jadi kalau kita ini berbicara dengan orang-orang yang sukses, orang-orang yang sudah berpengalaman, kamu mau usaha apa? Misalnya ditanya seperti itu. Kalau saya punya uang, saya akan usaha ini, usaha itu. Itu adalah bohong. Jadi apa yang belum kita punya atau apa yang belum kita miliki dan ilmu yang belum kita kuasai, jangan coba-coba. Jadi istilahnya cukupkan apa yang ada pada diri kita. Mungkin usaha apa? Usaha apa Pak? Saya kan nggak punya modal, saya nggak punya keahlian. Kita kembali di dalam rencana Tuhan. Tuhan itu menciptakan setiap manusia, setiap orang itu adalah luar biasa, adalah baik. Dan Tuhan sudah memberikan talenta karunia, seperti Pak Emmanuel kemarin bilang, Tuhan memberikan talenta, Tuhan memberikan karunia. Memang benar, Tuhan sudah memberikan itu, kita gunakan, kita manfaatkan. Firman Tuhan dikatakan, dari perkara yang kecil, kalau engkau setia, maka akan ditambahkan dengan perkara yang lebih besar. Amin. Kita, posisi kita, gereja kita di desa, kita seperti ini, kita harus melatih diri kita. Jangan sampai kita ini di desa akhirnya biasa-biasa aja, nggak ada pertobatan, nggak ada perkembangan. Akhirnya kita lambat laun bosan, capek, seperti itu. Banyak orang ini di kalangan orang Kristen ya, banyak orang itu kalau ke gereja itu pasti yang dilihat apanya, saudara? Fasilitasnya. Yang dilihat lagi apa? Seolah-olah tenang, nyaman, meriah. Tapi kalau saya tidak, saya itu menasihati anak saya. Kamu kalau di Surabaya cari gereja yang kecil aja, jangan cari yang besar. Kalau kamu cari yang besar, kamu akan jadi penonton. Kamu tidak akan terlibat apa-apa. Kamu tidak akan dikenal. Tetapi kalau kamu cari yang kecil, kamu bisa membantu pelayanan. Kamu bisa mengerti dalamnya organisasi, dalamnya cara kita ini bertumbuh. Jadi kebanyakan orang itu gereja ya aktivitas, sukacita, pulang, besok-besok seperti itu pulang, tanpa kita ada keterlibatan atau respon yang sebenarnya. Jadi
Respon yang sebenarnya di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, di dalam kita bergereja, kita itu bersuka cita, menyenangkan Tuhan, memuji Tuhan, dan kita mendengar nasihat firman Tuhan. Kita harus berusaha untuk menerapkan, melakukan. Ya mungkin kemampuan kita masih di lingkungan keluarga, monggo itu baik. Lingkungan kita masih kepada anak, kepada orang tua, monggo. Jangan sampai seperti talenta yang diberikan meskipun cuma satu disimpan dan dia marah-marah kepada yang memberi. Tuhan enak tinggal mengambil hasilnya tanpa bekerja. Itu bahasanya orang yang emosi, yang marah. Tetapi meskipun satu, meskipun itu cuma sedikit, ya kita kerjakan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ini ada pepatah seperti itu. Jadi kita itu ibaratnya seperti Yusuf dengan cara bagaimana caranya Yusuf untuk menghadapi krisis. Saat itu belum krisis, di Mesir masih mau, jadi mau ada kelimpahan 7 masa, 7 tahun kelimpahan, ini mau diberi kelimpahan. Tetapi Yusuf sudah merencanakan yang baik. Yang pertama, mengangkat seorang penguasa atau yang akan melakukan pengumpulan hasil-hasil panen. Yusuf minta dibantu oleh seorang penilik. Penilik bisa diartikan pengawas yang bisa mengawasi. Pada saat itu Yusuf meminta para penilik-penilik di seluruh kota-kota di Mesir mendirikan gudang-gudang, dan hasil-hasil panen itu minimal 1/5 atau 20% itu disimpan, dibawa ke dalam lumbung-lumbung. Jadi istilahnya kalau di sini KUD ya, zaman dulu itu KUD atau mungkin sekarang blok. Jadi hasil-hasil sembako itu dibawa ke gudang-gudang. Selama 7 tahun itu dikumpulkan, karena akan menghadapi masa 7 tahun kemudian yang kelaparan, tidak ada panen. Jadi hikmat Tuhan itu luar biasa. Yusuf diberikan hikmat itu rancangannya 14 tahun ke depan itu sudah ada. Sedangkan kita ada masa bodoh. Hari ini kita punya uang, ya kita senang-senang kita habiskan, makan-makan habis, selesai. Ketika kita pas butuh, gak ada lagi, bingung. Itu namanya kita belum bisa mengatasi masalah. Jadi saat bangsa Mesir kelaparan, gudang-gudang penuh dengan berbagai macam makanan, sehingga saat kelaparan pun orang Israel atau orang Kanaan, termasuk keluarganya Yusuf, bapaknya dan anak-anaknya, itu juga mengalami kelaparan. Dia sempat menyuruh anak-anaknya untuk membeli gandum di Mesir. Dia membelinya dan dibawa, bahkan berkali-kali dia membeli karena kelaparannya itu lama 7 tahun. Tetapi Yusuf berhasil menghadapi krisis yang luar biasa. Demikian di dalam kehidupan kita. Kita memang belum menghadapi krisis yang begitu dahsyat, begitu sampai timbul kelaparan seperti di Ethiopia atau di
seperti di Mesir itu tidak. Tetapi alangkah baiknya kita ini bersiap-siap dalam segala hal. Kita tahu di dalam acara bergereja, mungkin acara Natal, acara-acara ibadah yang lain, itu memerlukan juga keuangan. Kalau kita tidak mengelola dengan baik, kita tidak memulai sekarang ini, nanti pada hari hanya kita juga kalang kabut, saudara. Kebutuhan A, B, C, D, E itu sudah muncul, akhirnya tidak tercukupi. Tetapi alangkah baiknya kita ini berkumpul seperti Yusuf. Yusuf mengumpulkan 20% atau 1/5 dari hasil panen. Mungkin yang sekolah dari uang sakunya itu jangan dihabiskan semua. Ya mungkin kalau dikasih uang saku itu 5.000 atau 10.000, berupaya untuk menabung. Itu untuk mengatasi ketika kita memerlukan dana-dana yang lain. Jangan sampai kita langsung scroll di dalam Shopee, banyak promosi, banyak diskon, sehingga keuangan kita yang seharusnya kita gunakan untuk yang pokok, kita sudah berikan dengan hal-hal yang sifatnya tidak penting. Ya mungkin kita sudah punya baju, ketika ada baju baru kita beli, itu namanya kurang penting gitu. Tetapi kalau kita belum punya, ya kita beli, itu wajib gitu. Tetapi kita harus bisa memprioritaskan yang paling penting apa, itu kalau bisa kita catat. Mungkin beberapa hari kita harus dilatih untuk mencatat. Jadi saya sendiri ketika ada HP itu catatan saya hilang. Jadi sedikit sekali catatan. Jadi kalau mau belajar itu agak kebingungan. Tetapi kalau kita punya catatan, kita bisa mengingat, bisa membuka kembali, sehingga itu bermanfaat bagi kita. Itu melatih pikiran kita itu supaya tidak gampang bingung. Jangka panjangnya supaya jangan ikut. Saudara yang terkasih, Yusuf itu berhasil, meskipun dia juga ada hambatan yang begitu besar. Kadang orang Kristen hambatannya sedikit aja sudah males, sudah capek. Ada orang lain yang berhasil, kita bingung. Saudara yang terkasih, kalau kita mau jujur, sekarang tingkat kerja kalau dibandingkan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia itu sebenarnya pintar, cerdas. Tetapi kebanyakan kalau yang dicerita di TKI, TKB, bangsa Indonesia itu keras. Jadi kalau melihat kesalahan itu gampang melawan, gampang protes. Itu yang tidak disukai oleh majikan. Jadi perlu kita tata, kita kelola supaya cara protes yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita ini berhasil. Kalau bangsa kita ini termasuk bangsa yang cerdas, demikian dalam kehidupan kita dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang
luar biasa. Mungkin saudara sudah bekerja keras. Bekerja keras artinya saudara membanting tulang, bekerja pagi, siang, malam. Hasilnya ibaratnya dapat upah 100.000. Ada lagi kerja yang lebih enak, tapi hasilnya banyak. Pasti banyak orang mau, tetapi belum tentu orang itu bisa melakukan karena belum belajar. Kalau kerja keras, yang lebih tinggi lagi adalah kerja cerdas. Kalau kerja keras itu sifatnya kita cuma kekuatan. Kalau kita kuat bekerja 10 jam, ya upahnya 10 jam itu. Tetapi kalau kerja cerdas, kita bisa mengumpulkan karyawan, kita bisa ngajak orang. Jadi berorganisasi, hasilnya bisa 2 kali, bisa berlipat-lipat. Atau kita kerja pakai alat. Kalau kita kerja cuma manual, mungkin jalan kaki, ya mungkin 1 jam kita capek, akhirnya pegel. Tapi kalau kita punya alat, sepeda motor atau HP, kita bisa meringankan. Jadi kerja cerdas. Ada lagi tingkatannya yang lebih tinggi lagi. Kalau kerja cerdas itu mungkin hasilnya bisa 5 kali lipat kerja keras. Tapi di atasnya lagi ada kerja yang bijaksana, yang bersama Tuhan. Jadi yang paling bagus itu kerja dengan Tuhan. Jadi ketika kita bekerja menggunakan teori-teori sesuai firman Tuhan atau mengandalkan Tuhan, maka hasilnya berkali-kali lipat. Pasti Tuhan memberkati dengan lipat kali ganda. Itu janji Tuhan. Tuhan akan memberkati orang yang setia. Tuhan akan memberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Makanya Daud ketika dia berperang, dia mengandalkan Tuhan, musuh-musuhnya itu bisa dikalahkan. Tetapi Saul, karena dia sudah mundur dari hadirat Tuhan, dia itu mengalahkan cuma beribu-ribu. Tetapi kalau Saul berlaksa-laksa atau berpuluh-puluh ribu, berbeda dengan Saul. Jadi Daud lebih banyak karena Daud takut sama Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kita takut sama Tuhan, apapun yang kita kerjakan pasti berhasil. Tuhan menolong. Seperti Yusuf. Yusuf bisa berhasil karena apa? Pertama, dia penuh Roh Allah. Dia penuh hikmat. Dia bijaksana. Kalau orang yang sudah penuh dengan Roh Allah, penuh hikmat dan bijaksana, itu apa saja yang dikerjakannya pasti berhasil. Dalam artian, jangan sampai ketika kita bilang berhasil, ada masalah sedikit, kita protes. Tuhan, katanya Tuhan memberkati, kok hari ini saya nggak punya penghasilan, hari ini saya gagal. Kata-kata seperti itu tidak lebihnya kita ini menuntut menyalahkan Tuhan. Ketika kita diberkati Tuhan dan kita tidak diberkati Tuhan, kita harus tetap memuji Tuhan. Amin. Mungkin dalam hati kita ini
pas kondisi capek, kondisi susah, kita harus ke gereja. Itu wajib, saudara. Jadi jangan meninggalkan Tuhan. Kalau meninggalkan Tuhan itu saudara akan getun guri, saudara. Jadi istilahnya menyesal. Mungkin kita tidak melakukan sesuatu yang jahat, tetapi karena sikap hidup kita ini yang keliru, akhirnya Tuhan wes biyen diomongi gak kena, akhirnya kita akan sengsara sendiri. Saudara yang terkasih, upah kita bukan hanya di dunia. Kalau kita menuntut upah di dunia, orang-orang tertentu maunya kaya semua. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Upah kita ini di dunia ibaratnya cuma bonus. Di surga itu upahnya yang sebenarnya. Kita dapat hidup kekal, keselamatan itu adalah anugerah yang luar biasa, yang tidak ternilai dengan apapun yang ada di dunia. Mungkin saudara punya kekayaan, punya uang banyak, tetapi kalau saudara binasa, saudara tidak diselamatkan, itu apa artinya? Maka yang kita kejar adalah keselamatan. Keselamatan yang dari Tuhan adalah utama. Tetapi kalau ada berkatnya itu, puji Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan pernah berbuta. Kalau saudara setia, saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Amin. Tapi jangan mau berkatnya saja, saudara. Kalau saya tidak berkati, saya tidak bekerja. Itu melawan aturan Tuhan. Saudara harus setia apapun yang terjadi. Upahnya sudah disediakan, hidup kekal, keselamatan. Kalau dunia menjadikan sesuatu itu adalah sementara, benar. Jadi memang kita perlu uang, tetapi jangan sampai uang itu kita nomor satukan. Jadi uang bisa untuk aktivitas selama kita bekerja, selama kita di dunia, tetapi jangan dikit-dikit uang. Bahkan dengan mencari uang kita menghalalkan segala jalan. Di dunia seperti itu jangan sampai kita ikut. Kita tetap utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan yang utama. Kita akan buka ayat sekali lagi. Kita buka dua ayat lagi, mohon salah satu saudara bisa bacakan di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Bisa minta tolong. Yang sudah dapat, monggo bisa bacakan. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan berkati. Ini adalah seringkali dihadapi orang-orang yang percaya. Kadang di dalam sesuatu hal ada kekhawatiran. Kekhawatiran memang seolah-olah itu tidak salah, saudara. Tetapi kekhawatiran itu adalah tandanya orang yang kurang percaya. Jadi ketika khawatir, misalnya kita berjalan sama anak kita, kalau kita ini bisa diandalkan, maka anak kita ini tidak khawatir lari ke sana, lari ke mana, tidak bakal khawatir untuk jatuh. Tetapi ketika anak itu khawatir, maka dia akan jatuh juga, karena pikirannya sudah tidak berfokus pada Tuhan, tidak berfokus pada orang tuanya. Demikian di dalam kehidupan bergereja, pasti kekhawatiran itu seringkali timbul di dalam pikiran kita. Tetapi sekali lagi firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Bunga bakung yang tidak meminta Tuhan hiasi, warnanya bagus, indah. Burung-burung di udara tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Demikian kita adalah anak-anak yang dikasihnya, anak-anak kesayangannya. Pasti Tuhan memelihara lebih dari burung pipit, lebih dari bunga bakung itu. Tuhan memperhatikan apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang kita hadapi. Mungkin berbagai krisis menimpa di dalam kehidupan kita, itu merupakan berkat dari Tuhan, supaya kita boleh sadar, kita boleh berubah dengan berbagai macam tantangan tersebut. Jangan menganggap remeh, oh saya tidak mengalami krisis, saya pandai untuk mengelola keuangan, mengatur, memanage berbagai hal. Itu juga tidak baik, saudara. Jadi meskipun kita hari ini diberkati Tuhan, kita tetap bersyukur. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, maka kita harus juga memberkati yang lain. Kita bagi-bagikan berkat. Kita juga akan ingat
saudara-saudara kita yang perlu untuk dikasihi. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita harus selalu belajar, baik dalam kondisi krisis atau tidak krisis, kita tetap berupaya. Tuhanlah yang menjadi andalannya. Sepandai-pandainya manusia, maka itu adalah kegagalan. Tetapi kalau kita pasrahkan kepada Tuhan, maka kepandaian itu akan menjadi hikmah, akan menjadi suatu alat yang luar biasa untuk kita gunakan untuk kemuliaan. Puji Tuhan, monggo pemain musik biar sebelum kita serahkan kepada WA, kita angkat ujiannya itu. Kita berikan tiada yang seperti engkau. Nanti Pak David berdua buat firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan oleh hamba mengingatkan kami melalui kisah kami dengan Tuhan. Dalam setiap keadaan kami tahu, kami diingatkan di sini ada keadaan yang baik dan juga ada keadaan yang buruk. Namun Engkau berikan hikmat pada kami supaya dalam setiap hari-hari kami tetap cukup bersama dengan Engkau. Tuhan, hari ini kami mau mohon kepada Engkau, kami yang kurang bijaksana, kami yang tidak pintar ini Tuhan, berikanlah kami hikmat seperti Yusuf dan Tuhan Yesus. Kami dapat memanajemen dengan baik keuangan, baik ekonomi kami Tuhan, supaya ketika kami dalam kelimpahan, kami bisa menikmatinya nanti apabila ada kekurangan kami masa datang ya Tuhan. Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami mau bekerja bersama dengan Engkau. Ya Bapak, tidak hanya kerja keras setiap kali kami lakukan, cerdas juga, tapi bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau menuntut setiap langkah kami. Engkau tunjukkan pintu berkat ada di sana. Tujulah itu. Tuhan Yesus Engkau baik, Engkau sediakan segala sesuatu berkat. Terima kasih Tuhan. Firman luar biasa. Terima kasih Bapak. Berkati setiap kami Tuhan, mulai apa yang telah kami dengar, bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, besok Tuhan cukupkan lagi. Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini. Terima kasih buat firman. Kami mau terima, kami mau taruh dalam hati kami, dalam roh kami. Kami mau ingat itu Tuhan, bahwa setiap hari Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pelayan di tempat ini depan. Sementara kami berikan persembahan, kurangi hamba-hamba-Mu ya Tuhan, seluruh umat-Mu yang memberi dari segala kekurangan kami dan kelemahan kami. Namun Tuhan, kami karena percaya kami iman kami pada Engkau, kami tidak akan pernah kekurangan karena memberikan padamu. Dan Yesus berkati pelayanan di tempat ini, baik kebutuhan listrik, kebutuhan alat musik, multimedia, apapun yang menjadi kebutuhan di tempat ini. Kebutuhan hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Gembala dan keluarga, Tuhan Yesus cukupkan. Doa kami ya Bapa, kebutuhan setiap umat-Mu, Tuhan yang tilik satu persatu rumah tangga, satu persatu kebutuhan umat ya Tuhan yang tidak kami ketahui. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pagi hari ini kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas pujian kami yang telah kami naikkan. Jika Engkau ya Tuhan menaruh dalam hati kami firman yang telah diberitakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau terima kebaikan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Setelah kita akan berikan persembahan, sambil persembahan dijalankan, kita memujikan pujian yang tadi. Apapun warna kulitnya, Tuhan tetap cinta. Amin.
Tidak mudah-mudahan dari mata Tuhan sama dari kita selesaikan ibadah Tuhan. Kita mau pulang dan membawa Tuhan bersama. Amin. Saya sesungguhnya segala sesuatu musibah yang terjadi beberapa ribu tahun yang lalu itulah itu akan tidak terjadi di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun Tuhan seringkali ada suatu kekhawatiran di dalam kehidupan kami, namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Tanpa kami sadari, tanpa kami ketahui bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami untuk berkarya sendiri. Itulah sebabnya Tuhan, kami tetap mengandalkan Engkau. Kami tidak melakukan akan kasih karunia Tuhan. Segala sesuatu yang ada, Tuhan telah ciptakan dan Tuhan memelihara. Kami lebih daripada bunga bakung. Kami lebih daripada burung yang di udara. Tuhan sudah mendandani sedemikian rupa yang tanpa Tuhan hal yang mengalahkan
kemuliaan yang dimiliki oleh Raja Salomo. Demikian pula burung-burung yang di udara tanpa mereka menabur benih, tetapi tetap Tuhan memberikan makan. Kami lebih daripada semua ciptaan daripada Tuhan. Kami adalah biji mata Tuhan. Maka kami yakin dan percaya. Setiap kali kami berpegang teguh dengan segala kebenaran firman dan kami boleh melakukan perintah-perintah Tuhan, maka segala sesuatu itu akan kau limpahkan, akan curahkan di dalam kehidupan kami sampai Tuhan Engkau datang yang kali kedua, sehingga Engkau berkata, berbahagialah hai hamba-hambaku yang setia dengan yang kecil. Sukacita besar Allah berikan, menjadikan satu jaminan bagi orang yang tetap mengandalkan Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Ketika hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi firman Tuhan yang hidup, Roh Kudus yang dominan, itu yang selalu panggilan dalam kehidupan kami, supaya hari bertambah hari kami boleh senantiasa membaca, merenungkan akan kebenaran daripada firman-Mu. Karena bisa kami merenungkan siang dan malam kebenaran firman Allah itu, maka berkat Tuhan Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Bagaimana urapi hamba-Mu hari bertambah hari, sebelum dengan kehendak Tuhan, dengan karunia yang daripada Tuhan, melipat ganda akan terjadi seperti apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pada siang hari ini. Mungkin ada satu buah hal yang tidak dapat mereka tinggalkan. Tuhan, biar tidak akan tetap menyertai. Engkau melindungi, kejahatan Kau memberkati. Yang melakukan yang saya sebutkan, Tuhan hamba dalam segala kesulitan dan kesukaran, kami berdaya Tuhan telah membuka jalan. Ada satu jalan keluar, hanya Yesus adalah menjadi jawabannya. Terima kasih Bapak di surga. Setiap korban dan persembahan yang dikerjakan dilakukan oleh umat-Mu, Tuhan uruskan supaya setiap korban dan persembahan itu berkenan untuk kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan, untuk melebarkan kerajaan-Mu. Injil dalam surga itu disebarluaskan sehingga setiap telinga mendengar menjadi percaya kepada Tuhan, maka Engkau menyelamatkan, kembalikan seseringan janji-Mu, baik melalui pandan, ladang, sawah, tanah, ternak, keluarga, kejadian, gula, serta mereka. Tuhan Kau memberkati sebagai karyawan-karyawan Ibrahim. Tuhan Engkau memberkati dengan kekuatan hikmat dan bijaksana, seperti Allah memberikan hikmat dan bijaksana kepada Yusuf sehingga dapat menyelamatkan seluruh keluarga, seluruh negeri. Maka Tuhan dengan hikmat dan bijaksana daripada Tuhan, walaupun kami sebagai masyarakat yang kecil, tapi Tuhan bimbang bagi para pemimpin kami, mereka yang dapat menyelamatkan bangsa negara ini dari segala keterpurukan. Oleh karena doa yang dipanjatkan kepadamu oleh anak-anak Tuhan, anak-anak kami yang masih duduk dalam sekolah, jadi SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan, berkati putra putri kami, memberkati kedua orang tua mereka, sehingga usahakan pekerjaan demi masa depan putra putri mereka, sehingga di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih organisasi gereja kami yang berserah di dalam tangan Tuhan, tidak Engkau berikan hikmat bijaksana, mulai batin pusat daerah wilayah kepala-kepala sidang, Tuhan guru-guru sekolah kita, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, semua Tuhan berkati seluruh dengan kasih karunia yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih semua hati yang menjadi kebutuhan dan keberkahan, semua kami letakkan di hadapan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan hati yang rendah, tunduk kepada otoritas yang daripada Tuhan, sehingga kami yakin Tuhan akan mengadakan pelipat ganjaran
di tengah-tengah perjalanan dan pekerjaan kami. Tapi jika bagaimanapun kekal untuk secara mengamannya. Demikian Bapak Saudara sebenarnya kami akan tinggalkan rumah tiga ini kembali ke rumah kami masing-masing. Sebagaimana pekerjaan kami sehingga kami dapat bersekutu bersama-sama. Kiranya pujian beribadah dan kami naikkan kepada Tuhan boleh menjadi dupa yang berbahagia untuk hormat dan kemuliaan Tuhan melalui firman-Mu memberkati kami semua sehingga kami menjadi orang yang tetap percaya teguh bertambah iman dan pengharapan kami di sana Tuhan untuk diagungkan dan diperbarkan. Tapi jika setiap apapun kata untuk selama-lamanya kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Marilah kita akan dengan membawa berkat rahmat rupiah daripada Allah, cinta kasih sayang dan sejahtera daripada Putra yang tunggal penyertaan penghiburan di dalam alam kudus menyertai kita semua oleh sampai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus akan kiai. Tersirat namamu dengan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan,